Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kenapa ayat ini penting? Begini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pergerakan perjalanan kita ini ada beberapa yang bisa berjalan dengan manis, ada beberapa yang bisa berlari, ada juga yang bisa melompat. Tapi ada beberapa yang melangkah saja tidak mudah. Kita tidak tahu melangkah seperti apa. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Yesus, Bapa, masih bekerja untuk kita. Bilang sama temannya kiri kanan, Bapa, Yesus masih bekerja untuk kita. Kenapa? Penting itu bagi kita. Artinya hidup ini belum akan berhenti dan tidak akan berhenti karena Yesus masih bekerja. Nah, untuk sampai di tingkat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu disiapkan hati kita. Akal budi kita ini tidak dapat mencerna, akal budi kita ini tidak dapat melihat, akal budi kita ini juga susah untuk percaya, akal budi kita ini juga mudah terganggu. Tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih daripada akal budi, namanya roh kita. Makanya di dalam gereja ini, kita semua ini diajak namanya menyembah di dalam roh. Tapi menyembah di dalam roh itu tidak mudah, karena kita harus dibaptis Roh Kudus dulu. Nanti ada pelajarannya. Teman-teman yang baru, yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, mungkin bulan depan kita buat pemuritan khusus untuk baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena yang bisa menjangkau Tuhan itu hanya roh kita, akal budi kita nggak bisa. Nah, Tuhan juga bekerja untuk kita, itu melalui media namanya hati kita, roh kita juga. Nah, dimensi ibadah ini adalah di dalam roh. Makanya teman-teman yang belum mempersiapkan diri, nggak bisa ke sana. Ya, bawaannya sebel, bawaannya bosan, bawaannya mengantuk, tidak mengerti, sama seperti saya juga. Tapi saya mau beritahu, pekerjaan dahsyat Tuhan itu di dalam roh, bukan di dalam pikiran. Nah, pikiran kita perlu ditaklukkan di dalam roh, supaya roh kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu cara kerja iman. Kalau tidak, kita lihat tubuh kita, kita lihat rasa sakit kita lihat masalah kita, berhenti. Makanya teman-teman, khusus hamba-hamba Tuhan di musik, itu punya kewajiban di rumah harus ada waktu untuk menyembah. Tidak hanya di gereja. Karena menghidupkan roh itu susah Bapak Ibu Saudara. Lebih gampang menghidupkan dosa. Kita mudah kalau kumpul teman cengengesan, tertawa, guyon, gampang sekali. Tapi begitu ibadah itu seperti kita berhenti total. Nah, nabrak ke apa nih? Plafon. Ya, plafon ini bukan plafon lagi nih. Ini beton ini. Dan terus balik lagi, tidak dapat apa-apa. Ya, teman-teman yang ibadahnya belum menghasilkan sesuatu, artinya itu mentok di situ. Dan kita harus berjuang. Di dalam Roh Kudus kita akan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Jadi hari ini belajar mendisiplin diri. Setiap pagi saya doa di sini. Saya punya kejadian lucu kemarin doa di sini. Sangat saya rekam. Hari itu saya menyembah dengan sukacita sendiri. Tapi sementara saya menyembah ini, saya lihat penglihatan itu mengejutkan. Pertama saya lihat ular. Jadi saya seperti di atas, ularnya kecil gitu ya. Di satu tempat itu saya masih ingat warnanya hijau. Ularnya warnanya hijau. Ular apa hijau ya? Begini ya, dari jauh saya lihat ada ular gitu. Jadi saya lihat ular kecil, saya menyembah, saya makin suka cita karena saya tahu ular itu kalahkan. Bapak Ibu tahu tiba-tiba ular itu ada di depan saya. Saya lihat jebret itu ular itu di depan saya lihat matanya merah dan pasti di depan saya dalam penglihatan itu ada di muka saya. Terus kemudian ya
saya berperkara. Secara lahiriah saya akan buka mata, saya akan berhenti doa. Tapi saya tidak. Dia seperti sedang ada di muka saya dan tinggal gigit saja. Saya berkata begini, kalau saya menyembah, kalau saya meninggikan Yesus, kalau saya bersama dengan Roh Kudus, ini ularnya akan kalah. Saya juga tidak tengking, saya tidak buang dia, saya biarin aja. Saya menyembah saja, saya menyembah, saya tidak pedulikan dia. Saya belajar untuk konsentrasi hanya kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Makin lama itu makin kelihatan. Ular itu ternyata kalau mukanya itu seperti ada kotak-kotak gitu ya teman-teman. Pernah lihat ular ya? Jadi tidak mulus gitu. Ternyata itu ada seret sampai kelihatan itu bentuk-bentuknya itu di depan muka saya. Saya berjuang, saya berdoa. Saya tidak pedulikan dia. Saya menyembah, saya menyembah. Setelah saya menyembah, saya menikmati Tuhan, penglihatan itu hilang dan ularnya itu juga hilang. Saya selesai nyanyi menyembah, saya datang ke kamar, saya cerita sama istri saya, "Wah, saya menyembah dalam asik dengan Roh Kudus, justru yang muncul itu ular." Dan ular di Alkitab itu cerita tentang apa? Iblis, kelicikan, tipu daya. Jadi saya tanya, "Maaf, apa artinya maaf?" Nggak tahu aku, dia doa aja katanya. Tapi artinya memang itu kelicikan, itu tipu daya. Alkitab berkata bahwa iblis itu lambang dari seton, ya, seton atau setan, iblis. Dan kematian Yesus di kayu salib itu sudah mengalahkan iblis itu. Hanya saja dia datang untuk menakut-nakuti kita, supaya fokus kita itu bubar, supaya pikiran kita itu tidak bisa fokus kepada kehendak Tuhan, dan akhirnya kita kehilangan macam-macam yang baik. Saya mulai berdoa. Saya sebenarnya hari ini merasa bahwa kita ini sebenarnya dibawa untuk Tuhan untuk bersuka cita. Jalan pertama kedua itu saya bersuka, ya saya santai. Ya ada nama lain di bumi dan di surga. Ya, kita lagi menyanyikan itu saya amin, kita suka cita, iman kita bergerak begitu. Tapi beberapa orang kan pikirannya tidak di situ. Masalahnya, persoalannya, keadaannya, bagaimana saya. Ingat loh, kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, itu tetap juga masalah itu ada. Tapi jangan biarkan masalah itu menghalangi kita untuk maju. Haleluya. Siapa yang hari ini betul-betul sehat fit 100% coba angkat tangan. Amin. Satu. Yang fit betul-betul gak ada sakitnya sama sekali, coba angkat tangan. Dua. Yang lain ada sakit gigi, dengkulnya sakit, ya, jarinya sakit. Ibu di depan ini juga sakit, tapi dia justru semangat dia. Ya, yang parah lagi dompetnya sakit. Yang parah lagi itu hatinya sakit. Ya. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara punya kegairahan yang lebih. Jangan berhenti hanya sekedar puji Tuhan, haleluya. Bangkitkan lebih lagi. Kita melampaui hukum-hukum jasmani ini. Mari bangkitkan semangat kita. Apalagi yang muda-muda yang mau di bawah 30 ini. Wah, itu mau melompat 1 hari pun masih bisa. Tapi itu tergantung hatinya. Ya, kalau tubuhnya kuat, hatinya lemes kayak sayur bayam. Orang nyanyi cuek aja, orang bersuka cita urusan mula. Ya, mau ketemu Tuhan nanti kalau udah tua, ya kalau jadi tua, kalau mati duluan. Jangan sedikit masalah berhenti. Ada sedikit tak enak hati, mukanya jadi kotak. Dia nggak mau menyembah, nggak mau ngapa-ngapain. Ini yang perlu dibangun. Biarkan hati kita tetap bercahaya sekalipun di dalam kegelapan. Caranya gimana? Bersama Yesus. Bangun ibadah kita tidak hanya waktu hari Minggu saja. Kapan punya waktu ibadah? Setuju? Amin. Ya, saya lah cerita saya. Saya
kebetulan kalau punya hobi, punya kesenangan itu di situ pikiran saya. Misalnya ini lagi bikin, wah, sekarang bagus ya, kita sudah punya gambar, bikin bagus. Bagi saya masih kurang bagus nih. Ya, masih ada yang ingin bagus lagi. Cari-cari gimana caranya. Ada hasrat yang lebih. Saya beli alat, gak bisa. Saya cari lagi, ada hasrat lebih. Ya, Bang Jan itu sampai bosan. Bang, gimana Bang? Gimana Bang? Saya sudah tahu itu sebenarnya, belum bisa. Tapi bagaimana? Ada mau. Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak mungkin akan mungkin kalau ada orang punya semangat, punya iman. Haleluya. Yang gak bisa pun akan bisa. Apalagi Bapak masih bekerja. Ya. Jadi ayat ini coba kita lihat Yohanes pasal 5. Ini cerita yang luar biasa, jaminan bahwa Yesus itu memproklamirkan bahwa Bapa itu masih bekerja. Kemudian dia berkata, aku pun bekerja. Ya, mestinya dia akan tambahin, kamu pun juga harus bekerja. Artinya punya aktivitas, punya kegiatan. Jadi waktu saya ngisi di salah satu kelompok PA kecil ya kemarin, nanti akan ada masanya orang punya zona nyaman namanya. Ya, kalau orang punya duit, rumahnya sudah bagus, anak-anak ini sudah aman tuh, sudah malas gaya. Mungkin di sini belum ada yang di zona itu ya. Semuanya masih sedang berjuang, bergumul gak habis-habis. Tapi saya ingin katakan bahwa mereka yang berjuang gak habis-habis itu tidak baik. Tapi orang yang sudah nyaman pun bisa menjadi tidak bagus kalau dia tidak punya aktivitas rohani. Coba kita baca satu cerita. Ketika ada seorang raja namanya Daud. Kalau yang tahu ayatnya kita lihat itu. Daud pada waktu permulaan pergantian tahun, dikatakan begini, pada pergantian tahun atau permulaan tahun, kebiasaan raja-raja pergi berperang. Tetapi Daud ya itu tinggal di rumah. Ya, pasukannya suruh pergi perang, dia di rumah. Ya, kita lihat pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kenapa? Ya ngapain juga Daud pergi perang? Orang berpikir begitu. Dia sudah punya panglima hebat, pasukannya hebat, ngapain capek-capek? Dia tinggal kasih perintah saja, pergi. Daud tinggal nyaman. Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang akan sampai di situ. Saya mengerti ini bahaya. Apa yang terjadi? Waktu dia tidur sore-sore, bangun, ya mungkin lagi males-malesan, waktu dia melongok ke bawah, apa yang terjadi? Apa yang dilihat? Ada ibu-ibu, ini ibu-ibu sedang mandi. Kebetulan kah? Kebetulan? Tidak. Karena memang di bawah itu tempat mandi. Artinya yang ibu-ibu tadi memang biasa mandi di situ. Daudnya saja yang biasanya tinggal di singgasana, dia ada di soto. Begitu ya. Ini raja nih jalan-jalan di atas rumah dan lihat-lihat, nganggur loh. Hati-hati yang suka nganggur. Nganggur itu bukan gak punya pekerjaan nih, pikirannya nganggur, gak punya tanggung jawab. Hatinya nganggur, gak punya sesuatu yang dibebani, ini bahaya. Jadi Daud waktu lihat ada ibu-ibu mandi, kepincut dia. Kepincut. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Terkesima, tertarik sampai jatuh dia. Tarik kan? Tertarik. Ada sesuatu yang senang dan jatuh betul dia, Bapak Ibu Saudara. Raja jatuh dalam perzinahan dengan istri orang. Kenapa?
dia nganggur. Jadi tidak ada hal yang sempurna baik. Teman-teman yang berjuang, bergumul juga bisa jatuh dalam dosa. Orang yang nyaman, yang kaya juga bisa jatuh dalam dosa. Yang aman itu hanya bersama dengan Yesus. Jadi teman-teman jangan pikir ada apa-apanya, amannya aku. Aman tidak tergantung lihat apa yang terjadi. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita, ayo jangan membiarkan diri memperhatikan terlalu banyak yang menghalangi kita, atau kita kita udah santai, ngapain kita capek-capek. Dengar Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, kalau Anda ingin bertumbuh di dalam Tuhan, Anda harus belajar mulai, jadi sudah boleh bertobat, mulai belajar mengasihi Tuhan, mulai pelan-pelan. Setahun itu sudah harus mulai mengambil tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang memiliki tanggung jawab itu, dia akan tidak membiarkan dirinya nganggur. Dia akan membiarkan dirinya santai. Dia merasa punya tanggung jawab. Makanya kalau di antara kita ini gerejanya asal datang saja, jangan harap ada bertumbuh. Sekedar hanya datang mau ketemu Tuhan saja, gak bisa tumbuh. Kalau mau tumbuh, kita harus punya aktivitas, punya tanggung jawab. Silakan teman-teman berdoa, apa saja bisa dilakukan dalam pelayanan ini, kita welcome. Haleluya. Orang itu akan tumbuh. Jadi kalau hanya sekedar datang 5 tahun, 10 tahun Bapak Ibu bekerja di sini, tidak akan ada apa-apanya. Tidak ada bukti imanmu kalau hanya sekedar ibadah. Ambil tanggung jawab. Setuju? Amen. Berani berkata amin? Amin. Ya, sekalipun apa? Aku juga belum selesai masalahku. Persoalanku masih banyak. Mau persoalan banyak kah atau nganggur? Ada orang juga gak mau ambil beban. Yang santai di rumah juga gak ada yang ambil beban. Yang sudah cukup uangnya juga santai juga banyak. Tapi ada orang yang sebenarnya masih terbebani dengan banyak hal. Hatinya rindu melayani Tuhan juga banyak. Intinya bukan karena keadaan, tapi karena Yesus mengasihiku dan aku mengasihi Yesus. Itu baru akan pekerjaan iman. Ya, anak-anak muda ini sedang saya dorong, ada KKR, ada gathering tadi malam. Kita paksa, ayo jalan, ayo. Sebab kalau enggak, kita akan santai. Kalau santai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi orang santai? Yang pertama, sebelum tidur dulu Pak, menguap Pak. Sudah ada yang menguap di kiri kanan? Ya, sudah. Dari sini ketahuan yang menguap itu. Ya. Saya sedang rencanakan kamera ini nanti ada di sini, jadi yang menguap bisa kelihatan. Karena kamera masih di belakang. Saya lagi berjuang, kamera ada di depan supaya yang menguap itu terekam. Nanti saya potong, saya kirim ke WA-nya. Kamu sedang menguap di gereja. Gak diumumkan, tapi ke WA pribadi saja, gitu ya. Ya ini cerita saja ya. Kalau terjadi puji Tuhan, gak terjadi, gak terjadi Tuhan. Tapi intinya adalah ayo kita berjuang bersama kasih-Mu.